warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nilasa Relatif Channel. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana menggunakan aplikasi Google Classroom. Jadi Bapak Ibu guru sesama teman-teman pengajar yang saat ini ingin melakukan pembelajaran jarak jauh dengan siswa-siswanya, namun belum menemukan aplikasi apa yang dapat digunakan pada proses belajar mengajar. Jadi salah satu yang dapat Bapak Ibu guru gunakan yaitu Google Classroom. Sehingga proses belajar mengajar dapat tetap berlangsung meskipun anak didik kita berada di rumah mereka masing-masing. Aplikasi ini dibuat oleh Google untuk membantu para Bapak Ibu guru dapat menghemat waktu, menjaga kelas tetap teratur dan dapat meningkatkan komunikasi dengan siswa Bapak Ibu. Terutama saat ini di mana para peserta didik kita diminta untuk belajar di rumah masing-masing karena adanya virus corona. Nah, di Google Classroom ini ada dua role yang bisa kita pilih, apakah sebagai guru atau sebagai siswa. Nah, karena saat ini yang akan saya jelaskan tutorial sebagai guru. Jadi Bapak Ibu, untuk penggunaan Google Classroom ini kita mungkin menggunakan dulu perangkat laptop atau komputer, karena untuk handphonenya nanti akan saya jelaskan pada tutorial yang lain. Nah, kita mulai saja Bapak Ibu. Pertama-tama kita akan membuka halaman Google. Bapak Ibu boleh menggunakan Google Chrome. Pastikan Bapak Ibu sudah memiliki alamat Gmail. Jadi alamat Gmail itu Bapak Ibu harus miliki sebagai syarat untuk dapat menggunakan aplikasi Google Classroom. Nah, jadi saya akan menggunakan akun Gmail saya yang satu. Nah, kita akan mulai membuka di pojok kanan atas. Itu Bapak Ibu kita akan scroll turun, akan melihat sebuah logo Classroom di situ, aplikasinya Classroom, silakan diklik. Nah, pastikan perangkat Bapak Ibu terkoneksi dengan internet. Selanjutnya kita akan membuat kelas. Nah, karena saat ini saya sudah menggunakan Google Classroom ini untuk di kelas saya. Bagi Bapak Ibu yang baru menggunakan mungkin belum nampak tampilan seperti ini. Nah, kita akan mulai baru. Di pojok kanan atas ada tanda plus atau tambah ya, atau buat. Nah, silahkan diklik. Kita akan membuat kelas baru. Karena Bapak Ibu statusnya adalah sebagai guru, maka kita akan membuat kelas. Bukan gabung ke kelas ya Bapak Ibu, tetapi buat kelas. Nah, Bapak Ibu silahkan dibaca. Setelah dibaca, kita akan mencentang kotaknya bahwa kita sudah membaca dan memahami pemberitahuan yang sudah diinfokan. Kemudian kita klik lanjutkan. Nampaklah sebuah tampilan, kita akan membuat nama kelas, bagian, mata pelajaran, dan ruang. Jadi kita akan mengisi nama kelas yang Bapak Ibu ajar. Saya misalkan kelas 7A. Kemudian bagian, Bapak Ibu silahkan mengetik bagian apa. Boleh dilewati kalau Bapak Ibu merasa tidak perlu menginformasikan bagiannya. Mata pelajaran matematika. Ruangnya silahkan juga boleh diisi, boleh juga dilewatkan. Lalu kita create atau buat, kita klik. Nah, Bapak Ibu setelah tampilannya kita klik buat sambil menunggu. Oke, sudah berproses. Sekarang sudah muncul tampilan bahwa kelas 7A. Nah, Bapak Ibu yang memiliki beberapa kelas dapat membuat kembali, menambah kelas dengan mengklik kelas. Lakukan seperti yang sama tadi, Bapak Ibu klik plus ya, lalu buat kelas. Centang lagi, lanjutkan, buat kelas. Contoh kelas yang satunya adalah kelas 7B. Mata pelajaran matematika. Lalu kita buat atau create ya Bapak Ibu, karena tampilan laptop saya menggunakan bahasa Indonesia sehingga semuanya bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu menggunakan bahasa Inggris tinggal disesuaikan saja. Nah, oke, sudah tampil seperti ini. Jadi saya sudah punya dua kelas 7A dan 7B. Bapak Ibu boleh melanjutkan sebanyak berapa kelas yang Bapak Ibu ajar di sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, kita boleh mengganti tema atau gambar yang ada di atas ini dengan memilih tema atau upload foto. Kita akan mengundang siswa kita untuk join di dalam kelas kita.
Ada dua cara untuk membagikan atau mengundang peserta didik kita masuk ke dalam Google Classroom ini. Yang pertama yaitu kita boleh melakukannya mengundangnya dengan email. Jadi Bapak Ibu mengumpulkan alamat email peserta didiknya, kemudian diketikkan, lalu diundang dalam bentuk email. Nah, cara yang kedua adalah dengan memberikan kode. Jadi kode yang dapat diberikan kode yang ada di ujung kiri ini. Nah, kode inilah yang akan dibagikan kepada siswanya Bapak Ibu, apakah melalui WA ataukah melalui medsos lainnya, sehingga anak-anak bisa join di dalam Google Classroom. Untuk kelas 7A, kodenya itu berbeda Bapak Ibu, jadi setiap kelas itu memiliki kode masing-masing. Nah, masing-masing kode ini diberikan kepada siswa yang berada di kelas tersebut. Jadi misalkan di kelas 7A, kodenya diberikan kepada siswa yang kelas 7A. Oke, jadi kita berharap Bapak Ibu semua siswanya nanti akan masuk atau join ke dalam kelas 7A. Berikutnya kita akan memanfaatkan Google Classroom ini dalam memberikan materi, kemudian memberikan tugas atau pertanyaan atau kuis. Nah, bagaimana langkah-langkahnya Bapak Ibu? Nah, kita perhatikan di bagian atas di kolom yang kedua itu ada tulisan tugas kelas atau classwork. Nah, Bapak Ibu tinggal klik. Kita akan membuat apakah Bapak Ibu mau lakukan memberikan tugas, memberikan pertanyaan atau materi. Kita contohkan Bapak Ibu ingin memberikan materi pelajaran. Nah, ketikkan dulu judul pelajarannya apa, kemudian deskripsinya. Nah, Bapak Ibu menambahkan apakah dalam bentuk file, apakah dalam filenya sudah diupload di Google Drive, atau ada link yang ingin diberikan, ataukah berupa video yang sudah ada di YouTube. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin mengambilnya di Drive, maka silahkan memilih Drive yang sudah Bapak Ibu upload mungkin sebelumnya. Saya akan memilih di Drive saya. Nah, contohnya seperti ini, ada kelas 7, buku yang sudah saya upload, saya tinggal mengklik. Nah, berarti Bapak Ibu sudah memberikan satu file dalam bentuk PDF yang diambil dari Google Drive. Saya misalkan judulnya buku matematika pertemuan pertama. Deskripsinya mungkin anak-anak ingin membaca halaman berapa, jadi silahkan berikan petunjuk. Pelajarilah halaman 122 sampai 125. Contoh seperti ini Bapak Ibu. Jadi anak-anak akan membuka file PDF kita dan melihat di halaman berapa bukunya yang akan dipelajari. Nah, setelah itu Bapak Ibu silahkan ke sebelah kanan. Di sebelah kanan ini kita akan memilih apakah materi ini ingin diberikan untuk kelas berapa, apakah 7A, 7B, atau semua kelas. Silahkan dicentang saja sesuai dengan kelas yang akan diberikan. Ya, berikutnya topiknya mungkin Bapak Ibu ingin memberikan judul untuk materi yang akan dipelajari anak-anak, contohnya yaitu bab 7 garis dan sudut. Nah, silahkan Bapak Ibu posting. Ya, Bapak Ibu, kita boleh mempostingnya saat ini atau menyimpannya, silahkan. Nah, lebih baik langsung diposting saja. Jadi silahkan klik posting. Oke, Bapak Ibu, sekarang sudah muncullah satu materi yang akan nampak nanti di wall, di dinding masing-masing peserta didik kita, atau dimasuk di pemberitahuan Google Classroom mereka bahwa guru sudah memposting sebuah materi yaitu bab 7 garis dan sudut. Nah, selanjutnya bagaimana kalau ingin memberikan tugas? Jika Bapak Ibu ingin memberikan tugas, apakah itu berupa mengerjakan soal, silahkan tulis contoh lembar kerja 2, lembar kerja 1, petunjuknya silahkan menuliskan jawaban dari tugas berikut ini. Nah, Bapak Ibu boleh membuat apakah tugasnya mau dibuat dalam bentuk dokumen, slide, spreadsheet, gambar, atau formulir.
Khusus untuk formulir nanti akan saya jelaskan dalam channel saya yang lain. Nah, Bapak Ibu jika ingin membuatnya dalam bentuk dokumen, silahkan diklik slide, spreadsheet, atau gambar, silahkan semuanya bisa Bapak Ibu manfaatkan. Atau Bapak Ibu sudah membuat sebuah file dan sudah diupload di Google Drive, link, atau YouTube, ini silahkan Bapak Ibu juga boleh manfaatkan. Nah, Bapak Ibu juga boleh menuliskan soalnya langsung di tempat ini, tapi kita akan memilih nanti yang satu lagi itu pertanyaan. Kemudian untuk tugasnya silahkan diklik untuk kelas berapa, apakah untuk semua siswa atau khusus beberapa siswa. Poinnya, nah ini Bapak Ibu silahkan poin maksimal yang bisa diperoleh oleh siswa dituliskan. Sebab nanti kita akan boleh menilai secara langsung hasil jawaban siswa. Batas waktunya apakah Bapak Ibu ingin memberikannya di tanggal berapa dan waktunya sampai pukul berapa, itu bisa Bapak Ibu silahkan diedit ya, misalkan sampai pukul 12 siang. Jadi kita ganti tanggal 29 hari ini harus selesai sampai jam 12. Topiknya sama seperti tadi, garis dan sudut. Untuk rubriknya Bapak Ibu boleh silahkan membuat apakah penilaiannya Bapak Ibu ingin ada poin per poin yang anak-anak bisa pelajari. Kalau tidak usah, Bapak Ibu merasa tidak perlu, silahkan diabaikan saja, lalu kita klik tugaskan. Nah, setelah Bapak Ibu mengklik tugaskan, maka sudah ada muncul tugas yang akan anak-anak kerjakan di LK1. Bagaimana kalau kita ingin langsung membuat pertanyaan pada Google Classroom? Nah, pertanyaannya bentuknya apa? Bapak Ibu di sini akan diberikan dua pilihan, apakah merupakan jawaban singkat atau esai, kemudian boleh juga berupa pilihan ganda. Kita coba pilihan ganda. Pertanyaannya, Hari Kemerdekaan Indonesia jatuh pada tanggal. Nah, petunjuknya silahkan Bapak Ibu guru berikan petunjuk yang lebih jelas. Misalkan silahkan memilih jawaban yang paling tepat. Satu jawaban yang paling tepat ya. Nah, kita akan mengisi beberapa pilihan. Misalkan 17 Agustus. Kemudian kita klik pilihan yang kedua, misalkan 17 Mei atau 18 Agustus. Kemudian ataukah Bapak Ibu 17 Juni ya. Nah, setelah itu, setelah ada pilihan Bapak Ibu, kita tinggal memberikan tugasnya kepada kelas berapa. Poinnya 100 ya. Kemudian batas waktunya lagi Bapak Ibu silahkan diatur, ingin dikerjakan sampai jam berapa, sampai jam 13 ya. Kemudian topiknya garis dan sudut. Oke, lalu kita akan posting. Nah, Bapak Ibu sudah muncul lagi pertanyaan LK dan materi yang diberikan. Untuk kuis Bapak Ibu, ini silahkan Bapak Ibu nanti akan manfaatkan Google Form, salah satu juga bawaan dari Google yang bisa dimanfaatkan untuk membuat kuis. Kali ini saya akan tidak jelaskan bagaimana membuat kuisnya karena ini akan terpisah dengan channel saya yang lain, karena ini membutuhkan juga satu pemaparan yang agak panjang. Nah, Bapak Ibu setelah sudah sampai ini, maka kita akan kembali ke wall kita, ke kelas 7A. Nah, Bapak Ibu, tampilan yang ada pada kita itu juga akan sama dengan tampilan yang ada di Google Classroom peserta didik kita. Karena anak-anak itu sama bergabung dengan di Google Classroom kita yang sama, otomatis anak-anak juga dapat melihat apa-apa saja yang kita posting. Nah, untuk memberikan pengumuman, Bapak Ibu bisa langsung klik di sini. Contohnya Bapak Ibu, libur akan berakhir tanggal 20 Mei.
2020. Berarti anak-anak dapat membaca pengumuman yang kita buat. Ini pengumuman boleh ditujukan kepada semua kelasnya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga boleh menambahkan apa saja melalui file kah, video kah, atau apa. Kemudian klik posting. Nah, pada saat Bapak Ibu memposting, berarti anak-anak dapat menanggapi dan memberikan komentar di kolom yang tersedia. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Nah, ada satu hal lagi yang menjadi mungkin Bapak Ibu perlu ketahui, bahwa di Google Classroom ini ada kelebihannya karena kita dapat langsung memberikan nilai jawaban anak-anak yang sudah memberikan jawaban dari soal yang sudah kita berikan. Nah, karena ini kita belum memiliki siswa yang menyerahkan tugasnya, saya akan memberikan contoh kepada siswa saya yang sudah menyetor tugas dan belum saya berikan nilai. Contoh di sini Bapak Ibu. Nah, saya sudah memberikan tugas dan anak-anak saya sudah melaksanakan tugasnya, sudah menyerahkan sebanyak 15 orang. Nah, yang inilah yang akan kita periksa Bapak Ibu bagaimana hasil jawabannya. Nah, ini ada kategori selesai tapi terlambat, itu karena waktunya sudah melebihi dari waktu yang sudah kita tentukan. Nah, untuk memberikan nilai, Bapak Ibu tinggal mengklik jawaban mereka. Akan muncul jawaban mereka karena saya memintanya di foto. Jadi mereka melakukan jawabannya di buku dan di foto, kemudian diupload di Google Classroom. Nah, Bapak Ibu, setelah saya melihat jawabannya ada yang kurang sempurna pada nomor 2, maka saya memberikan nilai 80. Kemudian Bapak Ibu silahkan memberikan komentar. Mengapa memberikan, mungkin ada masukan yang ingin diberikan kepada peserta didiknya, yang bagian mana yang salah atau kurang tepat. Pada nomor 2, jawaban masih belum tepat. Nah, jika Bapak Ibu sudah memberikan komentar, silakan memposting komentarnya agar peserta didik kita bisa membaca dan bisa mengetahui di mana letak kesalahannya. Silahkan klik kembalikan, lalu diklik kembalikan, maka anak-anak bisa langsung melihat berapa nilai perolehan yang mereka dapatkan dari tugas yang sudah mereka kerjakan. Jadi Bapak Ibu setelah dikembalikan, maka anak-anak sudah dapat melihat bahwa jawaban mereka sudah diperiksa. Jadi saya sudah menilai 1 orang Bapak Ibu. Jadi di sini adalah keterangan berapa orang yang sudah menyerahkan tugasnya. Masih ada 16 orang yang belum memberikan tugasnya dan 1 orang sudah dinilai. Jadi Bapak Ibu silahkan menilai jawaban peserta didik kita pada tempat yang tersedia. Bapak Ibu bisa melihat hasil perolehan nilai peserta didik kita pada kolom nilai. Nah, misalkan saya sudah memeriksa beberapa tugas peserta didik. Nah, silahkan dilihat bahwa nilai peserta didik kita sudah langsung terekam dalam Google Classroom. Jadi semua nilai tugas pertama, kedua, dan ketiga dan seterusnya itu sudah muncul secara otomatis jika Bapak Ibu sudah menilai hasil pekerjaan mereka. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Saya harapkan Bapak Ibu semua bisa melakukan hal yang sama dan Bapak Ibu merasa terbantu dengan adanya aplikasi Google Classroom ini. Semoga apa yang kita lakukan dan apa yang kita usahakan bersama-sama bisa mencerdaskan anak didik kita bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.